Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 10 dengan nama perusahaan kami Prio Industries. Di sini kami beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri Muhammad Satria Putra dan rekan saya Hafizah Putri Zofan. Pertama, kami akan mempresentasikan final report dari praktikum teknik. Yang pertama yaitu profil dari perusahaan kami, yaitu Frio Industries. Kami memiliki misi yang pertama memprioritaskan kualitas, mengembangkan produk dengan penuh inovasi, memberikan jaminan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dengan visi kami sendiri menjadi perusahaan manufaktur skala internasional dengan produk inti yaitu seca-peca. Dan sektor dari perusahaan kami yaitu multifunction safety tool. Nah, produk dari perusahaan kami itu sendiri, yaitu Seca adalah alat pertahanan diri yang terdiri dari 3 fitur, yaitu semprotan merica, self-defense stick, dan juga flashlight. Produk ini memiliki 8 part dengan dimensi keseluruhan produk yaitu 4,5 cm dikali 4,5 cm dikali 14,175 cm. Oke, kemudian ada STP dan marketing mix, di mana segmenting kami geografis. Perusahaan kami menjual produk seca-peca ini di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan seca-peca merupakan produk yang dibutuhkan pada daerah Jawa Barat yang memiliki tingkat potensi kejahatan yang tinggi. Untuk segmenting demografis, yaitu dari perusahaan kami para perempuan dengan usia 17 tahun ke atas. Segmenting psikografis dari perusahaan kami, produk seca-peca ini nanti akan dijual kepada masyarakat dengan gaya hidup kantoran yang didukung oleh daerah yang rawan terjadi kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Kemudian segmenting perilaku dari perusahaan kami ini berfokus pada kemitraan, dikarenakan volume yang dijual tidak terlalu tinggi dan produk yang dijual hanya satu jenis yaitu seca-peca. Targeting dari perusahaan kami adalah perempuan dengan umur 17 tahun ke atas dan perusahaan kami memiliki tagline Serenity Life with Seca-peca. Untuk marketing mix, yang pertama ada price. Produk kami akan dijual dengan harga sebesar 393.000 per pieces. Kemudian place dari marketing mix perusahaan kami, proses operasional manufaktur beserta gudang penyimpanan berlokasi di Jawa Barat, dan promotion, perusahaan kami melakukan promosi secara online yaitu dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Next. Strategi dan rencana pemasaran. Yang pertama melalui Instagram, kemudian yang kedua melalui Google, dan yang ketiga melalui TikTok. Next. Nah, berikut merupakan perhitungan rencana pemasaran kami pada periode pertama, yaitu pada tahun 2023, kami akan mengeluarkan dana sebesar 8.600.000 untuk melakukan pemasaran melalui Instagram Ads, Google Ads, dan TikTok Ads. Kami berasumsi nantinya akan ada penambahan biaya marketing sebesar 2% pada tiap tahun mulai dari 2004, 2025, 2026, sampai 2027. Selanjutnya yaitu rencana produksi yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada production volume, ada total direct material cost, dan total indirect material cost. Dan juga terdapat total investment yang dapat dilihat di layar, total maintenance cost, dan juga total depreciation cost dari tahun 2023 sampai 2027. Selanjutnya juga ada electricity cost. Nah, berikut merupakan rencana sumber daya manusia dari perusahaan kami sebelum rekrutmen. Next. Selanjutnya adalah rencana sumber daya manusia perusahaan kami setelah dilakukannya rekrutmen.
Sebelum rekrutmen, kami hanya membutuhkan 19 pekerja, sedangkan setelah melakukan rekrutmen, kami membutuhkan total pekerja 23 orang. Untuk biaya SDM kami ini dapat dilihat pada layar untuk total direct labor cost, total indirect labor cost, dan total executive labor cost pada tahun 2023 hingga 2027. Kemudian proyeksi keuangan. Yang pertama ada total production cost dan operasional dari tahun 2023 hingga 2027. Untuk source of fund-nya ini terbagi menjadi dua, yaitu 80% berasal dari modal pemilik, kemudian yang 20% berasal dari pinjaman bank. Untuk funds requirement dan installment debt dapat dilihat pada layar. Nah, kemudian untuk proyeksi keuangan ini ada juga cost of goods sold dari perusahaan kami dengan persen profit perusahaan kami pada tahun 2023 sebesar 65% dan terdapat kenaikan sebesar 3% untuk tahun-tahun selanjutnya yang dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan cost of goods sold pada perusahaan kami, di mana tiap tahunnya perusahaan kami tidak mengalami kerugian atau loss. Next. Nah, berikut merupakan cash flow dari perusahaan kami, yang mana final cash balance dari perusahaan kami tidak ada yang minus atau loss. Next. Analisis kelayakan. Setelah dilakukannya pengolahan data sedemikian rupa, didapatkanlah NPV perusahaan kami sebesar Rp366.486.041 dengan payback period 4,15 tahun, di mana artinya 4,15 tahun ini menjadi waktu di mana perusahaan kami dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada periode pertama. Kemudian sensitivitas raw material pada perusahaan kami ini sebesar 1,56% dan sensitivitas selling price 3,63%. Untuk IRR-nya sendiri, perusahaan kami terdapat sebesar 14,29%, di mana IRR ini sudah jauh melebihi persentase dari pinjaman bank kami. Kemudian BCR dari perusahaan kami ini 1,17. Perusahaan kami dikatakan layak karena benefit cost ratio atau BCR perusahaan kami sudah melebihi angka 1. Selanjutnya kami akan mempresentasikan final report dari praktikum PFD. Yang pertama adalah jarak supplier dengan kandidat lokasi. Dapat dilihat pada layar. Pada baris pertama ini adalah jarak dari supplier ke kandidat lokasi A. Kemudian yang di bawah ini adalah jarak supplier ke kandidat lokasi B. Kalau yang ini adalah jarak supplier ke kandidat lokasi C. Selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan metode faktor rating, sehingga setelah dilakukan perhitungan baik menggunakan faktor kualitatif maupun kuantitatif, diperoleh lokasi yang terpilih yaitu Kota Cirebon karena memiliki rating tertinggi dibandingkan dengan kandidat lokasi yang lain. Berikut merupakan routing sheet dari perusahaan kami. Pada routing sheet ini disajikan operasi-operasi yang akan dilakukan dengan info tambahan itu demand, unit per year,
working days in 1 year, working hour, dan working day per week. Pada routing sheet ini didapatkanlah total actual machine required atau total kebutuhan mesin sesungguhnya, yaitu sebanyak 13 unit. Selanjutnya, untuk material handling equipment yang kami gunakan, yaitu troli, memiliki dimensi sebesar 0,92 dikali 0,61 meter dikali 0,79 meter, dan di bagian bawah itu terdapat nama-nama fasilitas dan juga part hingga total beratnya atau bebannya per hari dalam kilogram. Nah, selanjutnya dilakukan stacking menggunakan software Stack Builder. Nah, di mana di sini kita dapat mengetahui jumlah optimum dalam satu kali kegiatan distribusi material dengan menggunakan MHE yang tadi sudah dijelaskan, yaitu troli dengan ukuran 920 cm dikali 610 cm dikali 750 cm, dan kapasitas dari troli itu sendiri adalah 400 kg. Di sini juga dapat mengetahui hasil perhitungan stacking tiap pergerakan material antar fasilitas. Dapat dilihat pada tabel itu ada from atau to-nya. Nah, dan juga akan digunakan untuk perhitungan unit load, di mana semua data akan digunakan kecuali data stacking from atau to chart dari REC dan GBBP. Berdasarkan perhitungan Gantt chart, unit load yang terpilih adalah 31 karena memiliki total waktu yang lebih singkat daripada unit load 1, yaitu sebesar 560 menit. Pada bagian ini kita dapat mengetahui seberapa besar total produk optimal yang harus didistribusikan secara teknis, melakukan perhitungan untuk menentukan nilai maksimum unit load bertujuan untuk meminimalkan perpindahan total yang tidak dibutuhkan, karena semua kegiatan perpindahan dengan menggunakan MHE membutuhkan biaya. Luas area. Pada sheet dimensions, kita menghitung jumlah, panjang, dan lebar dari mesin serta fasilitas untuk mengetahui total area. Untuk mengetahui total area, kita juga menghitung menggunakan data dari sheet allowance. Hasil akhirnya yaitu total area pada perusahaan kami yaitu 485 meter persegi. Berikut merupakan from to chart dari perusahaan kami. Pada di layar dapat dilihat bahwa inisial layout dari perusahaan kami serta inisial dan juga nama fasilitas dari inisial tersebut. Berikut merupakan final layout dari perusahaan kami. Ini merupakan perusahaan kami melalui software SketchUp.
Selanjutnya kami akan mempresentasikan final report dari praktikum APSI. Untuk yang pertama, studi kasusnya adalah Anda adalah seorang pengembang IT dari perusahaan Vrio Industries. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang multifunction safety tools yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Produk dari perusahaan ini adalah semprotan merica dengan fitur pemecah kaca, senter, dan juga semprotan merica itu sendiri. Pada awal periode Anda bekerja, manajer meminta Anda untuk membuat sebuah sistem informasi yang dapat mengolah dan mengelola data untuk mempermudah produksi produk multifungsi perusahaan yang dikenal dengan nama semprotan merica pemecah kaca atau secap-secap. Sistem informasi tersebut berbasis web dengan tujuan mempermudah karyawan untuk membeli bahan secara online, mengelola transaksi, dan melakukan pembelian. Untuk yang pertama, database yang pertama adalah database user dengan primary key-nya yaitu ID. ID menjadi primary key karena di dalamnya terdapat username dan password untuk mendapatkan akses ke dalam database, nama dan role, serta workstation dari user yang akan melakukan login. Kemudian yang kedua ada database raw material log dengan primary key-nya yaitu ID. Primary key ID pada database ini mengandung ID dari tiap raw material, kuantitas, status pengolahan, siapa yang menjadi operator, dari mana raw material berasal, kemana raw material menuju, dan juga detail waktu tiap raw material bergerak. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya ada WIP log, di mana database ini primary key-nya yaitu ID. ID ini mengandung ID dari tiap WIP, kuantitas, status WIP, siapa yang menjadi operator, dari mana WIP ini berasal, kemana WIP ini menuju, dan juga detail waktu tiap WIP dilakukan. Kemudian ada product log. Database product log ini memiliki primary key yaitu ID, di mana primary key ID ini mengandung ID produk, kuantitas produk, status produk, operator yang bertanggung jawab atas produk tersebut, asal produk, tujuan produk, dan juga detail waktu pada produk. Selanjutnya ada database raw material. Database raw material ini memiliki primary key sama yaitu ID, di mana ID ini mengandung nama raw material, kuantitas, dan harga raw material tersebut. Kemudian ada WIP log dengan primary key ID. ID ini mengandung ID dari WIP, kemudian ada ID dari raw material, dan ada kuantitas dari WIP ini sendiri. Kemudian terakhir adalah database WIP dengan primary key-nya ID. ID di sini mengandung nama dan juga kuantitas. Dan yang terakhir ada database produk dengan primary key-nya ID. ID di sini mengandung nama, kuantitas, cost of goods sold, dan juga selling price. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafizah Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait UI UX atau prototype dari rancangan website kami. Jadi sebelum merancang website harus dilakukan pembuatan model prototype atau desain dari website tersebut. Nah, dapat dilihat kami melakukan perancangan ini menggunakan software Adobe XD dengan yang pertama dari tampilan awal loginnya hingga home dan juga untuk semua menu-menu yang terdapat pada website tersebut. Sampai nanti terakhir yaitu untuk fitur terakhir yaitu terkait report accounting. Nah, setelah melakukan perancangan terkait prototype, dilakukan pembuatan atau pendesainan website menggunakan codingan, menggunakan software Visual Studio Code, mulai dari pendefinisian database-nya hingga pendefinisian untuk setiap menunya. Nah, dari
semua codingan ini dapat maka berikut tampilan dari website Vrio Industries. Yang pertama, untuk halaman login, kita memasukkan username dan juga passwordnya. Di sini saya akan masuk sebagai production supervisor. Maka akan muncul tampilan home seperti berikut. Nah, di sini terdapat beberapa menu untuk master data, terdapat produk, WIP, dan juga raw material. Nah, pada produk di sini sudah sesuai, yaitu produk dari perusahaan kami, Seca Beca, dengan COGS dan selling price yang sudah sesuai. Nah, di sini kita dapat menambahkan produk lain jika terdapat produk lain di perusahaan tersebut, dan juga dapat melakukan edit atau mengganti quantity, nama, maupun COGS dan selling price-nya. Dan juga dapat menghapus produk tersebut. Nah, begitu juga dengan WIP dan raw material, dapat melakukan aksi yang sama. Selanjutnya, terdapat juga menu production, yaitu untuk melakukan pencatatan terkait kedatangan produk ataupun kedatangan raw material. Seperti berikut. Nah, juga yang terakhir menunya terdapat report atau pencatatan terkait production rate, dan juga pencatatan terkait defect atau kecacatan dari produk yang ada di perusahaan, dan terakhir terdapat pencatatan terkait accounting dari perusahaan itu sendiri. Diperoleh total production value-nya, total inventory value, dan juga product report dan inventory report. Nah, selain dapat login sebagai production supervisor, kita juga dapat login sebagai operator workstation 1. Seperti berikut. Juga terdapat beberapa menu yang berbeda, yaitu seperti terkait kedatangan raw material, kedatangan WIP, dan WIP yang sudah jadi, dan juga produk akhir. Agar operator workstation 1 dapat menginputkan data-data terkait kedatangan, jumlah kedatangan material maupun produk tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok KVI 10 ataupun perusahaan Vrio Industries. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.